Bagi janji, sehidup semati, pocong di punggung Aldi. Tirai tipis di jendela kamar Rina bergerak perlahan, tertiup angin sore membawa aroma tanah basah dan bunga kamboja yang mulai mereka. Langit di luar sana tengah melukiskan perpisahan hari dengan goresan warna jingga ungu kelabu yang melankolis. Di dalam kamar sederhana itu, Aldi duduk bersimpuh di ubin usang yang dingin menggenggam erat jemari Rina. Jantungnya berdebar kencang bercampur antara ketakutan dan cinta yang semakin membara. Mata Rina yang biasa berbinar penuh semangat kini meredup, dihiasi jejak air mata yang belum sepenuhnya kering. Jemarinya membalas genggaman Aldi dengan kekuatan yang sama, seolah menyalurkan seluruh harapan dan keputusasaan yang mereka rasakan bersama. Mereka adalah dua jiwa yang terikat oleh cinta yang mendalam, tetapi terbentur restu keluarga yang terasa seperti hukuman mati bagi kebahagiaan mereka. Setiap argumen, setiap permohonan, setiap air mata yang mereka curahkan kepada orang tua Aldi, semuanya berakhir dengan penolakan yang dingin dan juga tegas. Alasan klasik tentang perbedaan status sosial dan bibit bebet bobot yang dianggap tidak sepadan terasa begitu kejam dan tidak adil di telinga mereka. "Sebaiknya kembali saja ke keluargamu, Aldi," ucap Rina lirih. "Tidak. Apa kamu sudah tidak mau berjuang lagi? Apa kamu sudah menyerah?" tanya Aldi tegas. Rina menggeleng. "Tapi kita harus bagaimana lagi?" tanya Rina sembari terisak. "Jika kamu memang benar-benar mencintaiku, maka kita harus tetap bersama," seru Aldi. "Aku juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu, Aldi," bisik Rina, suaranya tercekat oleh isak tangis yang tertahan. "Ya, aku juga, Rina. Kamu adalah duniaku. Tanpamu tidak ada lagi warna dalam hidupku," ucap Aldi. Setetes air mata kembali lolos dari sudut matanya dan jatuh membasahi punggung tangan Aldi. Aldi mengusap air mata itu dengan ibu jarinya. Hatinya terasa seperti diremas situasi yang membuat mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka telah mencoba segala cara, bersembunyi, memohon, bahkan mengancam akan pergi jauh. Namun setiap upaya mereka selalu menemui jalan buntu. Keluarga Aldi dengan kekerasan hati yang sulit dipahami tetap pada pendirian mereka. Tekanan demi tekanan membuat keduanya merasa terpojok, seolah tidak ada lagi jalan keluar dari labirin keputusasaan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamar Rina. Pintu kamar itu terbuka perlahan. Ibunda Rina kini sudah berada di ambang pintu menatap keduanya dengan perasaan haru. "Aldi, nanti pulang ya. Jangan nginep lagi. Ibu malu sama tetangga." "Maaf, bukannya ibu mengusir," ucap Bu Rina lembut. Iya bu, nanti Aldi pulang," saut Aldi sembari menarik napas panjang. "Makasih ya Aldi. Awas, jangan sampai marah sama ibu," ucap Ibunda Rina. Aldi hanya membalas dengan senyuman. Ibunda Rina pun kembali meninggalkan mereka berdua. Waktu terus berjalan. Di tengah keheningan yang mencekam, Aldi menatap mata Rina dalam-dalam, mencari kekuatan dan kepastian. "Kita sudah berjanji, Rina. Janji untuk selalu bersama, apapun yang terjadi, sehidup semati," kata Aldi, mencoba terus meyakinkan Rina yang mulai putus asa atas cinta mereka. Rina mengangguk lemah, air mata kembali mengalir di pipinya. "Iya Aldi, aku selalu ingat. Tapi bagaimana?" Keputusasaan yang mendalam akhirnya melahirkan sebuah gagasan yang mengerikan, sebuah jalan pintas yang mereka yakini sebagai satu-satunya cara untuk menepati janji mereka untuk sehidup semati. Di bawah bulan sabit yang mulai menggantung di langit malam, mereka membuat kesepakatan pahit. Ya, mereka akan mengakhiri hidup bersamaan di rumah masing-masing sebagai bukti cinta abadi yang tak bisa dipisahkan oleh restu dunia. Sebuah janji yang diucapkan dalam keputusasaan, diwarnai oleh cinta yang membutakan dan rasa sakit yang tak tertahankan.
Hidup ini tidak adil, kata Aldi lalu melanjutkan. Jika tidak mungkin hidup bersama, untuk apa lagi kita hidup? Iya, jawab Rina lirih. Malam itu, di bawah tatapan bintang-bintang, Aldi dan Rina berpisah pelukan terakhir. Mereka terasa begitu erat dan juga lama, seolah menyalurkan seluruh cinta dan kesedihan yang mereka rasakan. Tidak ada kata-kata lagi yang terucap, hanya tatapan mata yang syarat janji dan air mata yang terus mengalir. Aldi kemudian berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Rina yang berdiri mematung di ambang pintu, siluetnya remang-remang. Diterpa cahaya bulan, mereka berpisah dengan sebuah keyakinan tragis bahwa sebentar lagi mereka akan bersatu kembali di alam yang berbeda, di mana tidak ada lagi penolakan dan air mata, namun takdir memiliki rencana lain yang jauh lebih mengerikan. Pagi menyambut dengan keheningan yang terasa menyesalkan di rumah Rina. Cahaya matahari yang berusaha menembus jendela kamarnya terhalang oleh tirai yang tertutup rapat, menciptakan suasana remang yang dingin dan mencekam. Rina, kenapa kamu sampai melakukan ini? Teriak ibunya Rina histeris di dalam kamarnya. Rina ditemukan oleh ibunya, tubuhnya tergantung tak bernyawa dengan seutas tali yang melilit lehernya. Jeritan pilu sang ibu memecahkan kesunyian pagi, membangunkan tetangga, dan membawa duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Cinta yang terhalang itu telah merenggut nyawa seorang gadis muda yang penuh dengan keputusasaan. Di waktu yang berbeda, di sisi lain desa, di rumah mewah milik orang tua Aldi, hampir terjadi sebuah tragedi yang sama. Setelah berpisah dengan Rina, Aldi kembali ke kamarnya dengan hati yang hancur. Dia menatap tali yang sudah disiapkan, sebuah simbol keputusasaan yang sama dengan yang kini merenggut nyawa kekasihnya. Dengan air mata yang terus mengalir, dia mengikat tali itu pada langit-langit kamarnya, mengikuti jejak Rina dalam keheningan malam. Namun takdir bekerja dengan cara yang lain. Suara isak tangis Aldi yang lirih terdengar samar-samar hingga ke telinga ayahnya yang kala itu sedang duduk gelisah di ruang tamu. Merasa ada yang tidak beres, sang ayah bergegas menuju kamar Aldi dan mendapati pintu terkunci dari dalam. Dengan panik, dia mendobrak pintu bersama anggota keluarga yang lain. Pemandangan yang mereka saksikan hampir membuat jantung mereka copot. Aldi tergantung lemas, tubuhnya sudah mulai dingin. Tanpa membuang waktu, mereka segera menurunkan tubuh Aldi dan berusaha memberikan pertolongan pertama. Ya Tuhan, Aldi, begik ayah Aldi. Aldi, kenapa kamu melakukan ini? Teriak ayahnya lagi. Suasana panik dan histeris menyelimuti rumah itu. Tangisan ibunya pecah bercampur dengan teriakan ayahnya yang berusaha memberikan nafas buatan. Waktu terasa berjalan lambat dalam keputusasaan. Setelah perjuangan yang menegangkan, Aldi menunjukkan kembali tanda-tanda kehidupan. Nafasnya kembali terengah-engah. Meskipun masih sangat lemah, dia selamat dari maut, tetapi jiwanya terguncang parah. Aldi pun segera dibawa ke rumah sakit agar cepat mendapat pertolongan lanjutan. Kabar tragis tentang Rina dengan cepat sampai ke telinga keluarga Aldi. Tidak ada rasa bersalah dan juga penyesalan dalam benak keluarga Aldi. Mereka bersyukur Rina telah pergi dan menuduh Rina adalah biang kerok yang membuat Aldi sampai berbuat senekat ini. Perempuan tidak tahu diri, dia membuat anak kita nekat mencoba bunuh diri, ucap ibunda Aldi dengan penuh amarah. Akhirnya senjata makan tuan, dia mati dan anak kita berhasil diselamatkan. Coba bayangkan, kalau mereka benar-benar menikah, anak kita bisa semakin terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Lanjut ibunda Aldi, mereka sama sekali tidak peduli dari mana ide itu pertama kali muncul. Di mata mereka, Aldi adalah anak baik yang salah jalan akibat menjalin hubungan dengan perempuan yang tidak baik. Dan di mata mereka juga, Rina tidak lebih dari seorang perempuan muda miskin yang ingin hidup enak tanpa harus bekerja. Malam pertama setelah kejadian itu menjadi siksaan yang tak terperi. Dalam tidur yang gelisah, Aldi melihat Rina, bukan Rina yang ceria dengan senyum menawannya, melainkan sosoknya yang pucat dengan mata kosong yang menatap Aldi penuh kehampaan.
Rina tak mengucapkan sepatah kata pun, hanya berdiri di sudut gelap kamarnya seolah menyalahkan, seolah merindukan. Aldi terbangun dengan nafas tersengal, jantungnya berdebar kencang, air mata membasahi pipi. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu dingin, seolah Rina benar-benar hadir di sana. "Rina," bisik Aldi setelah ia terbangun dari mimpi buruknya. "Ada apa, nak?" tanya ibunda Aldi sembari mengelus rambut anaknya, namun Aldi tak menjawab sepatah kata pun. Sosok Rina terus menghantuinya di dalam mimpi. Kadang ia hanya berdiri diam, kadang ia ingin mengulurkan tangan seolah ingin meraih tangan Aldi, dan di lain waktu tatapan matanya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Setiap kali terbangun, Aldi merasa semakin bersalah. Ia merasa semakin terperangkap dalam janji yang sepenuhnya tak terlaksana. Hari-hari setelah kejadian itu terasa begitu kelabu bagi Aldi. Ia terbaring di tempat tidur, tatapannya kosong, enggan berbicara dan enggan makan. Kehilangan Rina meninggalkan luka menganga di hatinya, sebuah gampaan yang terasa tak terisi. Bayangan Rina selalu hadir di dalam benaknya, senyumnya, suaranya, bahkan janji terakhir mereka di bawah bulan sabit. Rasa bersalah terus menghantuinya, membuatnya merasa gagal memenuhi janjinya untuk pergi bersama Rina. "Pak, kita harus bergiliran menjaga Aldi. Kita tidak boleh kecolongan lagi," ucap ibunya Aldi. "Ya, Bu, nanti Bapak juga akan meminta saudara yang lain agar ikut membantu menjaga," balas saya Aldi. Keluarga Aldi tidak henti-hentinya menjaga Aldi. Mereka takut Aldi akan mencoba mengakhiri hidupnya lagi. Setiap gerak-geriknya diawasi, setiap perkataannya dicermati. Mereka berusaha menghibur, menceritakan kenangan-kenangan indah masa kecilnya, tetapi semua itu terasa hampa. Aldi terperangkap dalam dunia yang sendiri, dunia yang dipenuhi dengan penyesalan dan kehilangan. Malam-malamnya diisi mimpi buruk tentang Rina yang tergantung tak bernyawa, tatapannya kosong dan penuh dengan tanya. "Sebagai seorang ibu yang melahirkanmu, ibu tidak pernah meminta apapun padamu. Tapi jika kamu masih nekat untuk bundir lagi, maka ibu pun akan melakukan hal yang sama. Ibu akan bundir juga," pungkas ibunya Aldi suatu ketika dengan nada mengancam. "Kalau ibu juga pergi, bagaimana nasib adik, Bu? Kasihan dia masih kecil." Aldi yang tadinya jarang merespon ketika diajak bicara begitu terkejut dengan apa yang dikatakan oleh ibunya. "Bukankah itu yang kamu inginkan? Kamu ingin keluarga ini hancur, kan?" tanya ibunda Aldi tegas. "Maafkan Aldi, Bu," ucap Aldi dengan suara bergetar. "Jika memang rasa sayangmu kepada perempuan itu jauh lebih besar dibandingkan kepada ibu, lakukan. Lakukan saja apa yang kamu mau," ucap ibunya Aldi menantang. Aldi menggeleng keras. Ia sontak memeluk ibunya. Ibu Aldi merasa sedikit lega. Dia merasa cara ini sedikit banyak bisa mengembalikan Aldi menjadi Aldi yang seperti dulu lagi, anak yang selalu bersemangat menjalani hidup meski rasa khawatir masih menghantui setiap sudut rumah itu. Tangan maut telah merenggut satu nyawa, dan tangan keluarga Aldi kini terulur berusaha menarik Aldi kembali ke kehidupan nyata, meskipun bayang-bayang kematian masih terasa begitu pekat di rumah itu. Sebulan berlalu, bagai kabut pagi yang perlahan menghilang diterpa sinar mentari. Luka fisik Aldi sudah sembuh sepenuhnya, meskipun bekas lilitan tali di lehernya masih menjadi pengingat kelam akan malam tragis itu. Namun luka di hatinya terasa lebih dalam dan sulit disembuhkan. Dia masih sering termenung, tatapannya kosong menatap jendela seolah mencari sosok Rina di antara hembusan angin. Malam-malamnya masih diwarnai mimpi buruk, tetapi intensitasnya mulai berkurang seiring berjalannya waktu. Meski mentalnya sulit disembuhkan, setidaknya dia tidak nekat untuk mundur lagi, ucap ibunya Aldi. "Ya, kita harus bekerja lebih keras lagi," saut ayahnya Aldi. Ibunda Aldi pun menjawab dengan anggukan kepala.
Keluarga Aldi tidak pernah menyerah. Mereka terus memberikan perhatian dan juga kasih sayang, berusaha menarik Aldi kembali ke kehidupan nyata mereka, mengajaknya berbicara. Meskipun seringkali hanya dijawab dengan gumaman lirih, mereka menemaninya makan. Meskipun porsi makannya masih sangat sedikit, mereka bahkan membawakan buku-buku dan majalah, berharap itu semua bisa mengalihkan pikirannya dari kesedihan yang mendalam. Suatu sore, ibunya Aldi dengan hati-hati mengetuk pintu kamar Aldi. Ia membawa nampan berisikan teh hangat dan beberapa potong kue kering. "Aldi, ibu masuk ya?" tanya ibunda Aldi lembut. Aldi hanya menjawab pelan dari balik selimut. Kini ibunya duduk di tepi ranjang, mengelus-ngelus rambutnya dengan penuh kasih sayang. "Ibu ingin memperkenalkanmu pada seseorang," ucapnya hati-hati. Aldi mengerutkan kening, menunjukkan ketidaktertarikannya. "Siapa, Bu?" "Namanya Laras. Dia itu putri teman lama ibu. Dia itu gadis yang baik dan cantik. Ibu harap kamu mau ya bertemu dengannya," ucap ibunda Aldi dengan senyum mereka. Pada awalnya Aldi menolak. Bayang-bayang Rina masih terlalu kuat dalam benaknya. Dia merasa berkhianat jika harus membuka hati untuk wanita lain. Namun ibunya terus membujuk dengan sabar, menjelaskan bahwa dia ingin Aldi kembali bahagia dan melanjutkan hidup. Ayahnya pun ikut meyakinkan, mengatakan bahwa Rina tentu tidak ingin Aldi terus terpuruk dalam kesedihan. Dengan berat hati, Aldi akhirnya setuju untuk bertemu Laras. Pertemuan pertama mereka terjadi di ruang tamu rumah Aldi. Laras datang bersama ibunya, menebarkan senyum sopan dan memikat. Aldi tertegun melihat kecantikannya yang alami, matanya yang teduh dan keramahannya yang tulus. "Cantik kan?" tanya ibunda Aldi, sementara Aldi tidak menjawab apapun. "Ibu tinggal dulu ya," ucap ibunya Laras. "Mau kemana, Bu?" tanya Laras dengan nada protes. "Ibu ada urusan sebentar," jawab ibunda Laras. "Aldi, kamu temenin Laras dulu ya. Ibu mau nganter ibunya Laras dulu," ucap ibunda Aldi sembari mengecup kening anaknya. Mereka berdua pada awalnya berbincang dengan canggung, membahas hal-hal ringan. Namun seiring berjalannya waktu, percakapan mereka menjadi lebih mengalir. Laras bercerita tentang minatnya pada seni dan juga sastra, sementara Aldi perlahan mulai berbagi tentang masa lalunya, meskipun ia masih menghindari topik tentang Rina. Pertemuan-pertemuan berikutnya terasa lebih nyaman bagi Aldi. Laras memiliki pembawaan yang tenang dan penuh perhatian. Dia tidak pernah memaksa Aldi untuk melupakan kesedihannya, tapi kehadirannya memberikan warna baru dalam hari-hari kelabu Aldi. Mereka mulai berjalan-jalan di taman, menikmati udara segar dan pemandangan yang hijau. Laras seringkali bercerita tentang hal-hal lucu dan menarik, membuat Aldi sesekali tersenyum tipis, sesuatu yang sudah lama tidak terlihat di wajahnya. Perlahan tapi pasti, benih-benih ketertarikan mulai tumbuh di hati Aldi. Laras bagaikan oase di tengah gurun kesedihannya. Senyumannya mampu menghangatkan hatinya yang membeku, dan kehadirannya memberikan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Dia mulai menantikan pertemuan dengan Laras, merasa ada kekosongan jika sehari saja tidak melihatnya. "Kapan kita ketemu lagi?" tanya Aldi sedikit malu-malu. "Kalau tidak sibuk, aku pasti datang ke rumah, Mas," jawab Laras. Namun di sudut hatinya yang paling dalam, bayangan Rina masih bersemayam di hati Aldi. Rasa bersalah terkadang menghantuinya saat menyadari bahwa ia mulai melupakan janjinya. Janji sehidup semati yang dulu terasa begitu sakral, kini terasa semakin jauh, seperti mimpi yang perlahan memudar di telan waktu. Dia berusaha menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa ia berhak untuk bahagia kembali. "Maafkan aku, Rina," gumam Aldi. Namun tanpa disadarinya, ada kekuatan lain yang tidak terima dengan pengkhianatan ini, sebuah ikatan yang lebih kuat daripada sekedar janji di bibir. Arwah Rina yang merasa dilupakan dan dikhianati mulai terusik dalam keabadian.
Kebahagiaan yang perlahan merayap dalam hati Aldi masih terasa rapuh, seperti lapisan es tipis yang bisa mencair kapan saja. Seiring dengan semakin dekat dirinya dengan Laras, sensasi aneh mulai mengusik ketenangannya. Pada awalnya hanya berupa rasa pegal yang tidak biasa di punggung bagian atas, seolah ia membawa beban yang tak terlihat. Dia mengira jika itu hanyalah efek dari kurangnya aktivitas fisik selama masa pemulihan. Namun rasa pegal itu tidak kunjung hilang, justru semakin terasa berat dan disertai sensasi dingin yang menusuk, terutama di bagian tengkuk. Dia mencoba berbagai cara untuk menghilangkan rasa tidak nyaman itu, meminta ibunya untuk memijat punggungnya, mengoleskan berbagai macam minyak gosok, bahkan mencoba olahraga ringan. Namun semua usahanya sia-sia. Rasa berat dan dingin itu tetap melekat, seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari tubuhnya. Terkadang, saat ia sedang sendiri di kamarnya, dia merasakan hembusan nafas dingin di belakang lehernya, membuatnya merinding tanpa alasan yang jelas. Dia selalu menoleh ke arah belakang, tetapi tidak pernah menemukan sesuatu apapun. Kejanggalan ini mulai mengganggu konsentrasinya. Saat ia sedang berbicara dengan Laras, tiba-tiba saja dia merasakan sentuhan dingin di punggungnya, membuatnya kehilangan fokus dan merasa tidak nyaman. Laras beberapa kali bertanya apakah dia baik-baik saja saat melihat perubahan ekspresi wajah Aldi yang tiba-tiba menjadi tegang. Aldi selalu berusaha menyembunyikan perasaannya. Dia tidak ingin Laras merasa khawatir atau menganggapnya aneh. Dia beralasan hanya sedang sedikit lelah atau kurang tidur. "Kamu tidak sedang menyembunyikan sesuatu kan, Mas?" tanya Laras lembut. Enggak kok," jawab Aldi datar. "Ya sudah." Namun, sensasi aneh itu semakin intens, terutama di malam hari saat ia berbaring di tempat tidur. Dia merasakan beban yang nyata di punggungnya, seolah ada seseorang yang duduk di sana. Dia mencoba membalikan badan, tetapi beban itu tetap terasa mengikuti gerakannya. Dia bahkan beberapa kali terbangun di tengah malam dengan perasaan sesak nafas, seolah ada sesuatu yang menindihnya ketika ia meraba punggungnya. Dia hanya merasakan kulitnya sendiri. Sensasi berat dan dingin itu begitu nyata. Sudah lama Rina tidak datang di mimpiku, tapi justru setelah itu membuat tubuhku merasa tidak enak. Gumam Aldi mengerutkan kening seolah sedang berpikir keras. Dia mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya efek psikologis dari trauma masa lalunya, ataukah ada sesuatu yang lain yang sedang terjadi? Dia mencoba mencari penjelasan rasional, tetapi semua jawabannya terasa tidak memuaskan. Perasaan tidak nyaman itu tidak seperti pegal yang biasa, dan sensasi dingin yang terasa begitu menusuk seolah berasal dari sesuatu yang bukan dari dunia ini. Suatu sore, saat Aldi sedang duduk di teras rumah bersama Laras, menikmati secangkir teh, tiba-tiba saja ia merasakan sentuhan yang lebih jelas di tengkuknya. Sentuhan itu terasa dingin dan lembut, tetapi sangat mengganggunya. Dia refleks menoleh ke arah belakang dengan cepat, tetapi lagi-lagi tidak ada siapapun. Laras yang duduk di depannya menatapnya dengan bingung. "Kamu kenapa sih, Mas? Kok kayak orang kaget begitu?" tanya Laras khawatir. Aldi berusaha tersenyum canggung. Tidak apa-apa, hanya ada serang yang lewat." Namun dalam hatinya Aldi merasa ada yang tidak beres. Sensasi dingin di tengkuknya semakin terasa begitu nyata, seperti sentuhan jari-jari dingin dan pucat. Dia mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat, sebuah entitas yang entah bagaimana bentuknya terasa begitu dekat dan melekat pada tubuhnya. Benih-benih ketakutan mulai bercampur dengan rasa bersalah yang masih menghantui-nya. Apakah ini adalah cara arwah Rina mengingatkannya pada janjinya yang sudah dilupakan? Apakah ini awal dari teror yang mengerikan? Aldi mulai merasakan bahwa kebahagiaan yang baru saja ia rengkuh mungkin akan segera direnggut kembali oleh masa lalu yang belum sepenuhnya ia tinggalkan. Kejanggalan yang dialami Aldi semakin sering terjadi dan sulit diabaikan. Sensasi berat dan dingin di punggungnya kini terasa hampir sepanjang waktu, seperti beban permanen yang harus dibawa kemanapun dia pergi. Namun teror itu tidak hanya berhenti pada sensasi fisik. Aldi mulai mengalami gangguan visual yang samar.
di sudut matanya. Ia sering menangkap gerakan cepat seperti kilatan kain putih yang menghilang dalam sekejap ketika ia menoleh. Tidak ada apapun di sana. Kejadian ini membuatnya semakin gelisah dan paranoid, merasa selalu diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Astagfirullah, apa itu? Gumam Aldi. Ada apa sih, nak? Tanya ibunya Aldi. Nggak apa-apa, Bu. Jawab Aldi sedikit panik. Aldi, kenapa ya? Akhir-akhir ini ibu kok selalu merinding ya kalau deket kamu? Tanya ibunya Aldi. Nggak ada apa-apa, Bu. Mungkin itu hanya perasaan ibu saja. Apa jangan-jangan ini ulahnya Rina ya? Ibunya Aldi mulai menduga-duga. Maksud ibu, arwah Rina gentayangan? Tanya Aldi. Ibunda Aldi mengangguk. Iya, itu yang ibu pikirkan. Bu, kalau memang arwah Rina penasaran, kenapa harus menunggu berbulan-bulan? Kenapa tidak sejak dia meninggal saja? Tanya Aldi lagi. Tidak hanya penglihatan Aldi, indera pendengarannya pun mulai terganggu di tengah kesunyian malam atau bahkan di keramaian siang hari. Aldi sesekali mendengar bisikan lirih yang tidak jelas asalnya. Suara itu terdengar begitu dekat, seolah berbisik tepat di telinganya, namun ia tidak bisa menangkap satupun kata yang terucap. Bisikan itu lebih menyerupai desaan panjang atau gumaman tanpa arti, tetapi yang menimbulkan rasa merinding yang luar biasa. Dia mencoba mencari sumber suara, memeriksa sekelilingnya, tapi selalu nihil. Orang-orang di sekitarnya tidak mendengarkan apapun, membuat Aldi merasa semakin terasing dan mempertanyakan kewarasannya sendiri. Suatu malam, saat Aldi sedang mencoba membaca buku di kamarnya, dia merasakan beban di punggungnya terasa lebih berat dari biasanya, disertai hawa dingin menusuk kulit. Tiba-tiba dia melihat bayangan putih bergerak cepat di sudut matanya. Refleks ia menoleh, tetapi yang ia lihat hanyalah dinding kamarnya yang kosong. Beberapa saat kemudian dia mendengar bisikan lirih tepat di telinga kirinya. Suara itu seperti desahan kesedihan yang panjang. Buku yang dipegangnya terjatuh, jantungnya berdebar kencang, keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Jangan ganggu aku, ucap Aldi dalam hatinya. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah imajinasinya, efek dari stres dan trauma masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Namun sensasi dan penampakan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Dia mulai yakin jika ada kehadiran lain di dekatnya, sebuah entitas yang tak kasat mata yang terasa begitu mengancam. Pikirannya tentang sosok Rina yang tidak ikhlas dengan kepergiannya dan kekecewaannya atas janji yang dilanggar mulai menghantuinya. Apa semua ini karena Rina? Gumam Aldi. Tiba-tiba saja terdengar suara kikikan sosok perempuan. Meski terdengar pelan, tetapi suara itu sangat jelas di telinganya. Ketakutan Aldi semakin memuncak. Aldi mengedarkan pandangannya ke segala arah, namun Aldi tak menemukan siapapun atau apapun. Aldi kini menjadi lebih pendiam. Dia mudah tersinggung. Ia seringkali terlihat melamun dan gelisah. Laras yang semakin dekat dengannya mulai menyadari perubahan aneh pada diri Aldi. Dia melihat tatapan mata Aldi yang seringkali kosong dan penuh kecemasan. Dia juga memperhatikan bagaimana Aldi seringkali tiba-tiba menoleh ke belakang atau mengusap tengkuknya dengan ekspresi tidak nyaman. Suatu sore, saat mereka sedang duduk berdua di taman, Laras memberanikan diri bertanya, "Mas, kamu baik-baik aja kan? Kok aku ngeliat kamu sering terlihat tidak tenang?" Tanya Laras hati-hati. Aldi mencoba memberikan senyum meyakinkan meskipun itu gagal. "Gak apa-apa, aku hanya sedikit kurang tidur belakangan ini." Laras menatapnya dengan tatapan menyelidik. "Bukan cuma itu, Mas. Ada sesuatu yang lain dan aku merasakannya. Ceritakan padaku, mungkin aku bisa bantu." Aldi terdiam sejenak. Dia bimbang antara menceritakan keanehan yang dialaminya dan juga ia takut dianggap gila oleh Laras. Namun beban yang ia rasakan semakin berat, bukan hanya di punggungnya tetapi juga di pikirannya. Dia merasa tidak bisa lagi menanggung sendirian. "Baiklah," ucap Aldi lirik. "Ayo Mas,
Ceritain aja mas, bujuk Laras lagi dengan suara rendah dan ragu. Dia mulai menceritakan sensasi aneh di punggungnya, bayangan-bayangan putih yang dilihatnya, dan bisikan-bisikan misterius yang didengar. Saat ia menceritakan semuanya, dia melihat ekspresi keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajah Laras. Namun di balik keterkejutannya, Aldi juga melihat secerca kekhawatiran dan keinginan untuk membantu. Sore itu menjadi awal bagi Laras untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang menghantui kekasihnya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Malam itu, Laras sudah mengenakan jaket tebal. Ia baru saja selesai menghabiskan waktu bersama Aldi di rumahnya. Meskipun Aldi sudah mulai terbuka tentang pengalaman anehnya, Laras masih kesulitan mencerna semua yang diceritakan baginya. Semua itu terdengar seperti mimpi buruk atau efek samping dari trauma masa lalunya. Namun, dia tidak ingin meremehkan perasaan Aldi dan berusaha untuk tetap bersikap suportif. Laras berjalan menuju gerbang rumah Aldi yang remang-remang diterpa cahaya lampu yang redup. Aldi mengantarkannya hingga ke depan pintu. Mereka berdiri berhadapan sejenak. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara jangkrik yang memecah kesunyian malam. Terima kasih sudah mendengarkanku, Laras, ucap Aldi lirih, tatapannya penuh harap. Laras mengangguk, mencoba memberikan senyuman yang menenangkan. Aku akan selalu ada untukmu, Mas. Kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja bulu kuduk Laras berdiri. Perasaan tidak nyaman menyeruak dalam dirinya, seolah ada mata yang sedang mengawasi mereka dari kegelapan. Dia menoleh ke sekeliling tetapi tidak melihat seorang pun. Dia mengira jika itu hanya perasaannya saja. Setelah mendengar cerita dari Aldi, sudah malam, sebaiknya kamu masuk, kata Laras. Dia ingin segera mengakhiri kebersamaan itu. Aldi mengangguk. Ia berbalik menuju pintu rumah. Saat itulah Laras merasakan sesuatu yang aneh. Pandangannya tanpa sengaja tertuju pada punggung Aldi. Di bawah cahaya lampu yang temaram, dia melihat sesuatu yang membuatnya membengkak di tempatnya. Apa itu? Gumam Laras. Pada awalnya dia mengira jika itu hanyalah bayangan yang bermain-main karena cahaya yang minim. Namun semakin ia memfokuskan matanya, semakin jelas pula apa yang dilihatnya. Di punggung Aldi samar-samar dan semakin nyata tampak sesosok putih pucat. Bentuknya menyerupai tubuh manusia yang terbungkus kain kafan, persis seperti gambaran pocong. Sosok itu menempel erat di punggung Aldi seolah sedang digendong oleh Aldi. Jantung Laras berdegup kencang. Ia berusaha untuk tidak panik, mencoba mencari penjelasan rasional atas apa yang dilihatnya. Mungkin matanya salah lihat, mungkin itu hanyalah ilusi. Namun semakin lama ia menatap, semakin jelas pula detail mengerikan dari sosok itu. Dia bisa melihat samar-samar lipatan kain kafan, dan yang paling menakutkan, dua titik hitam yang tampak seperti mata sedang menatap kosong ke arah kegelapan di belakang Aldi. Nafas Laras tercekat di tenggorokan. Dia ingin berteriak memperingatkan Aldi, tetapi lidahnya keluh. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mencengkram seluruh tubuh. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pemandangan mengerikan di punggung kekasihnya. Aldi yang sudah hampir mencapai pintu rumah tiba-tiba saja berhenti dan menoleh kembali, merasakan perubahan ekspresi di wajah Laras yang pucat pasi. Laras, ada apa? Kamu kelihatan ketakutan, tanya Aldi. Laras tak bisa berkata-kata. Matanya terus tertuju pada punggung Aldi. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia hanya bisa menunjuk-nunjuk dengan tangan gemetar ke arah punggung Aldi. Aldi mengerutkan kening. Dia kebingungan melihat reaksi Laras. Laras, apa yang kamu lihat? Tanyanya cemas. Dengan susah payah, Laras akhirnya berhasil mengeluarkan bisikan lirih yang bergetar. Di punggungmu ada pocong. Mendengar kata-kata itu, Aldi membeku. Rasa dingin yang selama ini ia rasakan di punggung tiba-tiba terasa semakin menusuk. Bayangan-bayangan putih dan bisikan-bisikan aneh yang selama ini menghantui tiba-tiba terasa memiliki penjelasan yang mengerikan. Aldi meremang, menyadari bahwa beban tak kasat mata yang selama ini ia rasakan mungkin bukanlah imajinasinya belaka.
Malam itu menjadi titik balik yang mengerikan bagi Aldi dan Laras. Penglihatan Laras tentang sosok pocong yang menempel di punggung Aldi mengkonfirmasi ketakutan terburuk Aldi dan membuka mata Laras pada kenyataan yang selama ini sulit ia percaya. Sejak saat itu, teror yang dialami Aldi semakin nyata dan intens. Tidak lagi hanya berupa sensasi fisik dan bisikan samar, tetapi juga penampakan visual yang mengerikan bagi Laras. Setiap kali mereka bersama, Laras selalu melihat sosok pucat itu di punggung Aldi. Terkadang sosok itu hanya berupa siluet samar di bawah cahaya rembulan atau lampu jalan. Namun di saat-saat tertentu, terutama ketika Aldi sedang melamun atau merasa bersalah, Laras bisa melihatnya dengan lebih jelas. Kain kafan lusuh, wajah tanpa ekspresi dengan mata hitam yang menatap kosong, dan bau anyir yang menusuk hidung. Ketakutan Laras semakin memuncak. Dia menjadi lebih waspada setiap kali berada di dekat Aldi. Matanya tanpa sadar selalu tertuju pada punggung kekasihnya. Dia merasa ngeri dan kasihan pada Aldi yang harus membawa beban mengerikan itu setiap saat tanpa menyadarinya. "Kamu beneran bisa melihatnya?" tanya Aldi ragu-ragu. Laras mengangguk. "Apa kamu juga bisa melihat wajahnya dengan jelas?" tanya Aldi lagi penasaran. Laras menggeleng. Aldi melihat ada ketakutan di mata Laras. Mendengar nada khawatir dalam suaranya, ia juga semakin merasakan dampak fisik dari kehadiran entitas itu. Beban di punggungnya terasa semakin berat, membuatnya seringkali merasa sakit punggung yang luar biasa dan mudah kelelahan. Mimpi buruk semakin sering datang, selalu menampilkan sosok Rina dengan tatapan penuh amarah dan kesedihan, menuntut pertanggungjawaban atas janji yang dilanggar. Teror tidak hanya menghantui mereka berdua. Di rumah Aldi, kejanggalan-kejanggalan mulai terjadi. Pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri. Suara langkah kaki samar terdengar di lorong saat semua orang sudah tertidur, dan bau busuk seringkali tercium di sekitaran kamar Aldi. Keluarga Aldi yang pada awal skeptis mulai merasakan keanehan tersebut dan diliputi rasa tidak nyaman. "Aldi, kamu merasakan sesuatu, nak?" tanya ibunya Aldi. "Ya, Bu." "Aduh, kita harus gimana ini, Pak?" tanya ibunya Aldi. "Bapak juga tidak tahu, Bu," jawab ayahnya Aldi. "Tenang aja, Bu. Semuanya gak usah khawatir. Aldi baik-baik aja kok," ujar Aldi. Suatu malam, saat Aldi sedang tidur di kamar, Laras yang menemaninya di ruang tamu terbangun karena suara gaduh dari kamar Aldi. Dia bergegas masuk dan melihat Aldi terduduk di tempat tidur dengan nafas terengah-engah. Matanya memandang kosong ke arah sudut kamar. Di sana, Laras melihat dengan jelas sosok pocong Rina berdiri menatap Aldi dengan tatapan penuh dendam. Sosok itu kemudian perlahan bergerak mendekati Aldi. Tangan yang pucat terulur seolah ingin mencekik. Laras menjerit histeris, membuat sosok itu menghilang dalam sekejap. Aldi tersentak kaget dan menatap Laras dengan kebingungan. "Ada apa, Laras? Apa yang terjadi?" tanyanya panik. "Di sana, dari sana dia muncul," teriak Laras. "Tenang dulu, ceritakan pelan-pelan," kata Aldi dengan air mata mengalir. Laras menceritakan apa yang baru saja dilihat. Malam itu, Aldi dan Laras berpelukan erat dalam ketakutan, menyadari bahwa mereka sedang menghadapi teror yang jauh lebih mengerikan. Setelah malam mengerikan, di mana Laras bisa melihat dengan jelas penampakan pocong Rina, Aldi akhirnya sepenuhnya yakin bahwa ia sedang dihantui oleh arwah Rina. Ketakutan dan rasa bersalah bercampur aduk dalam benaknya. Dia merasa bertanggung jawab atas teror yang dialaminya dan juga atas ketakutan yang dirasakan Laras. Mereka berdua sepakat bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Mereka harus mencari tahu mengapa arwah Rina begitu terikat padanya dan bagaimana cara melepaskan diri dari teror tersebut.
Langkah pertama yang Laras lakukan adalah mencari informasi tentang masa lalu Aldi dan Rina. Laras mengunjungi teman-teman lama dari Rina, berharap bahwa ada petunjuk yang bisa mereka temukan. Pada awalnya, banyak yang enggan berbicara, masih diliputi kesedihan atas kepergian tragis dari Rina. Namun, dengan kesabaran dan ketulusan, Laras berhasil meyakinkan beberapa teman dekat Rina untuk berbagi cerita. Dari penuturan teman-teman Rina, terungkap betapa dalamnya cinta Rina kepada Aldi. Mereka adalah sepasang kekasih yang sangat serasi dan saling melengkapi. Penolakan keluarga Aldi menjadi pukulan berat bagi Rina, membuatnya merasa putus asa dan tidak berharga. Mereka juga menceritakan tentang janji sehidup semati yang sering diucapkan Rina dengan penuh keyakinan. Bagi Rina, janji itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi sebuah ikatan suci yang tak boleh dilanggar. Seorang teman dekat Rina bernama Maya mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Rina sangat terpukul saat tahu Aldi mulai dekat dengan wanita lain setelah kepergiannya. Ia merasa dihianati, seolah pengorbanan dirinya sia-sia. Dia selalu bilang bahwa cinta mereka abadi, bahkan maut pun tidak bisa memisahkan mereka. Mungkin karena itulah rohnya menjadi tidak tenang. Loh, dari mana kamu tahu? Tanya Laras. Rina selalu datang dalam mimpiku. Ia menceritakan semua yang dirasakannya. Jelas, Maya. Dalam bentuk pocong? Tanya Laras penasaran. Bukan, tapi dalam bentuk seperti saat dia masih hidup. Tidak mungkin anak sebaik Rina menakuti sahabatnya sendiri, kecuali pada orang-orang yang jahat padanya. Pungkas Maya ketus. Deg, jantung Laras pun berdegup dengan kencang. Ia menyadari betapa egois dirinya, berusaha membuat Aldi melupakan Rina dan melanjutkan hidup tanpa memikirkan perasaan Rina di alam sana. Janji yang dulu dianggap sebagai ungkapan keputusan belaka ternyata memiliki makna yang sangat mendalam bagi Rina. Setelah mengumpulkan berbagai informasi, Laras mulai memahami mengapa arwah Rina begitu marah dan terikat padanya. Pengkhianatan Aldi terhadap janji mereka dan usahanya untuk melupakan Rina telah menyakiti hati arwah Rina, membuatnya menjadi sosok pocong yang penuh dendam dan terus mengikuti Aldi sebagai pengingat atas janji yang dilanggar. Kini Laras tahu bahwa untuk menghentikan teror ini, Aldi harus menghadapi arwah Rina dan meminta maaf atas kesalahannya. Namun Laras tidak tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan arwah yang marah dan bagaimana cara melepaskan ikatan dendam yang begitu kuat. Laras menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan dari seseorang yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Setelah bertanya-tanya kepada beberapa kenalan, mereka pun memutuskan untuk menemui seseorang yang bernama Mbak Karmi, yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Dengan hati penuh harap, Aldi dan Laras mendatangi rumah Mbak Karmi yang terletak di sebuah jalan sempit di pinggiran desa. Rumahnya sederhana, tetapi aura terasa begitu kuat. Saat mereka memasuki pekarangannya, Mbak Karmi menyambut mereka dengan tatapan mata yang tajam tetapi penuh kehangatan. Setelah mendengarkan cerita Aldi dengan seksama, Mbak Karmi mengangguk, membenarkan dugaan mereka tentang arwah Rina yang tidak tenang karena merasa dihianati. Arwah yang terikat oleh dendam dan rasa sakit hati akan sulit untuk pergi, jelas Mbak Karmi dengan suara yang tenang. Kita perlu melakukan ritual khusus untuk melepaskan ikatan itu dan membantu arwah Rina menemukan kedamaian. Mbak, tolong kami Mbak, ucap Laras memohon. Itu semua tidak mudah, balas Mbak Karmi. Mbak Karmi kemudian mempersiapkan berbagai perlengkapan ritual. Bau kemenyan yang menyengat mulai memenuhi ruangan bercampur dengan aroma bunga-bunga yang tidak mereka kenali. Mbak Karmi meminta Aldi untuk duduk bersila di tengah ruangan, sementara Laras duduk di sampingnya dengan perasaan tegang. Ritual dimulai dengan Mbak Karmi yang melantunkan mantra-mantra dalam bahasa asing bagi Aldi dan Laras. Suaranya terdengar serak penuh kekuatan. Asap kemenyan mengepul membentuk pusaran aneh di sekitaran Aldi. Selama ritual itu berlangsung, Aldi merasakan sakit yang luar biasa di punggungnya, seolah ada sesuatu yang mencengkram
mencikamnya dengan erat, hawa dingin menusuk tulang semakin terasa. Bau busuk yang familiar kembali menyeruak. Tiba-tiba saja Laras mencengkram tangan Aldi erat, wajahnya pucat, matanya memandang ngeri ke arah belakang Aldi. Dia ada di sini, bisik dengan suara bergetar. Aldi merasakan kehadiran yang kuat di belakangnya, sebuah energi dingin yang membuatnya ketakutan. Meskipun ia tidak bisa melihatnya, ia merasakan tatapan penuh amarah dan kesedihan yang tertuju padanya. Sosok pocong Rina terasa begitu dekat, kehadirannya begitu nyata hingga Aldi bisa merasakan hembusan nafas di tengkuknya. Mbak Karmi terus melantunkan mantra-mantranya. Suaranya semakin meninggi. Dia meminta Aldi untuk memejamkan mata dan memfokuskan pikirannya pada Rina. Katakan apa yang ingin kamu katakan padanya. Sampaikan penyesalanmu dari lubuk hatimu yang terdalam, ucap Mbak Karmi dengan suara bergetar. Aldi mulai berbicara. Rina, maafkan aku. Maafkan aku karena telah melupakan janjiku. Aku tahu, aku telah menyakitimu. Aku tidak bermaksud mengkhianati cintamu. Aku hanya mencoba untuk melanjutkan hidup karena aku pikir itu yang kamu inginkan. Air mata mulai mengalir di pipi Aldi saat ia mengucapkan kata-kata penyesalannya. Selama Aldi bicara, Laras melihat sosok pocong Rina semakin jelas duduk di depan Aldi. Kain kafannya tampak lusuh dan kotor. Wajahnya pucat dengan mata hitam legam yang menatap Aldi dengan tatapan yang sulit diartikan antara marah, sedih, dan juga sosok itu tampak bergetar seolah ikut merasakan kesedihan Aldi. Mbak Karmi kemudian menaburkan bunga-bunga dan air suci ke sekeliling Aldi sambil terus melantunkan mantra. Di saat yang bersamaan, Laras melihat ekspresi di wajah pocong Rina sedikit melunak. Tatapan matanya yang tadi penuh dengan amarah kini tampak lebih kosong dan penuh kesedihan. Katakan padanya bahwa kamu akan selalu mengenangnya. Ucapkan selamat tinggal dengan tulus, bisik Mbak Karmi lalu melanjutkan mantranya. Dengan suara yang semakin lirih, Aldi mengucapkan selamat tinggal pada Rina. Dia berjanji akan selalu mengenang cinta mereka meskipun ia harus melanjutkan hidupnya dengan perempuan lain. Dia berharap Rina bisa menemukan kedamaian di alam sana dan memaafkan atas segala hilafnya. Saat Aldi menyelesaikan kata-katanya, Laras melihat sosok pocong Rina perlahan memudar. Seperti asap yang tertiup angin, hawa dingin di ruangan berangsur menghilang dan beban berat di punggung Aldi terasa sedikit lebih ringan. Ritual pembebasan tampaknya mulai menunjukkan hasil, tetapi mereka belum tahu apakah arwah Rina benar-benar telah pergi dan menemukan kedamaian. Konfrontasi gaib ini telah menguras energi mereka, namun harapan mulai menyinari kegelapan yang selama ini mereka alami. Setelah ritual yang melelahkan dan juga melegakan itu, Aldi mulai merasakan perubahan yang signifikan. Beban berat di punggungnya nyaris hilang sepenuhnya, hanya menyisakan sedikit rasa pegal yang ia yakini sebagai efek dari ketegangan selama ritual. Hawa dingin yang selalu menyelimuti pun berangsur menghilang, tergantikan oleh kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Laras yang selama ini mengawasi Aldi dengan perasaan cemas, kini tidak lagi melihat penampakan mengerikan di punggung kekasihnya. Bau anyir yang selalu mengganggu indera penciumannya juga ikut lenyap. Malam itu, Aldi tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, mimpi buruk tentang Rina tak lagi menghantui dia. Kini bermimpi tentang Rina yang tersenyum dengan damai, melambaikan tangan, seolah mengucapkan selamat tinggal dan memberikannya restu untuk melanjutkan hidup. Keesokan harinya, Aldi dan Laras kembali menemui Mbah Karmi untuk mengucapkan terima kasih. Mbah Karmi tersenyum lembut dan menjelaskan bahwa arwah Rina telah mendengar penyesalan Aldi dan akhirnya bisa melepaskan ikatan dendamnya. Energi yang mengikat pada dunia ini telah melemah. Ia membutuhkan pengakuan dan permohonan maaf yang tulus untuk menemukan kedamaian, ujar Mbah Karmi. Terima kasih, Mbah. Terima kasih, ucap Aldi penuh hormat.
Aldi merasa lega, tetapi juga menyadari betapa besar dampak tindakannya di masa lalu. Pengkhianatannya terhadap janji suci telah menyebabkan penderitaan bagi Rina dan meneror dirinya sendiri serta orang-orang di sekitarnya. Dia berjanji dalam hati untuk selalu mengenang Rina dengan rasa hormat dan tidak akan pernah melupakan pelajaran pahit yang telah ia alami. Hubungannya dengan Laras mengalami ujian yang berat. Selama teror arwah Rina, Laras telah menunjukkan keberanian dan kesetiaannya dengan tetap mendampingi Aldi meskipun diliputi ketakutan. Pengalaman mengerikan ini justru mempererat ikatan di antara mereka. Mereka belajar untuk saling percaya dan menghadapi kesulitan bersama. Beberapa waktu kemudian, Aldi dan Laras mengunjungi makam Rina. Mereka berdoa untuk kedamaian arwahnya. Aldi berdiri di depan pusara Rina, mengucapkan terima kasih atas cinta yang pernah mereka bagi dan memohon maaf sekali lagi atas kesalahannya. Kehidupan Aldi perlahan kembali normal. Dia kembali beraktivitas, dia bekerja dan menikmati waktu bersama Laras. Bayangan masa lalu memang tidak akan sepenuhnya hilang, tapi dia belajar untuk hidup bersamanya tanpa rasa takut dan bersalah yang berlebihan. Dia menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan dan tidak semua janji harus ditepati. Meskipun teror pocong di punggungnya telah berakhir, Aldi tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan itu. Itu menjadi pengingat abadi tentang konsekuensi dari pengkhianatan dan kekuatan dari penyesalan yang tulus. Dibelajar bahwa ikatan cinta bahkan setelah kematian bisa sangat kuat dan menuntut pertanggungjawaban. Dan akhirnya dia menemukan kedamaian setelah mengakui kesalahannya dan membiarkan arwah Rina pergi dengan tenang, meninggalkan kenangan pahit dan berharga dalam perjalanan hidupnya. Jika nanti aku melahirkan anak perempuan, aku ingin memberikan namanya Katarina Hanindita, ucap Laras dengan tatapan kosong. Kamu benar-benar ingin nama anak kita sama dengan nama Rina? Tanya Aldi. Laras hanya tersenyum lalu mengalihkan pandangannya ke arah sebuah tali bekas ayunan di sebuah pohon di ujung jalan sana. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Hendrik Roin. Waduh, Mas Hendrik Roin ya udah agak lama nih nggak ngirim kisah ke sini. Sekalinya ngirim, keren banget kisahnya. Ini hampir kayak Romeo and Juliet nih ya, Romeo and Juliet bagaimana ngajak bareng-bareng, tapi ternyata yang satu tragis banget sih ya. Sebenarnya Aldi sendiri sudah melakukan, tapi berhasil diselamatkan oleh keluarganya, sedangkan ceweknya sebaliknya enggak. Bagaimana si Rani ini akhirnya benar-benar harus mengakhiri hidupnya, dan di sini keluarganya akhirnya menjaga Aldi. Mungkin kalau nggak dijaga Aldi akan mengulangi lagi ya, mungkin ya. Tapi di sini itu benar-benar salah teman-teman. Jadi apa namanya? Cara membuktikan cinta sehidup semati itu bukan seperti itu. Jadi bukan berarti aku hidup kamu hidup, aku mati kamu mati, enggak. Jadi itu udah salah pakai banget. Dan seharusnya kalau memang mereka berdua benar-benar saling mencinta, terus diperjuangkan, jangan sampai ada kata menyerah dong. Jadi bagaimana caranya Rani, bagaimana caranya Aldi meyakinkan ke keluarga mereka bahwa mereka berdua memang layak untuk menikah. Jadi apa namanya, di sini menurut saya salah, jangan sampai dicontoh nih teman-teman ya. Dan bagaimana di sini akhirnya Aldi diikuti terus oleh sosok Rani, dan itu serem banget ya, apa namanya, menempel di punggungnya terus tuh. Untungnya Laras bisa mendampinginya sehingga akhirnya bisa mencari solusi dan selesai semua permasalahannya. Rani sudah memaafkan, tapi di endingnya nih, di endingnya ngeri banget ya. Ini Laras bilang sambil menatap dengan tatapan kosong ingin anaknya dinamai Rani, dan dia tatapan kosong tersenyum ganjil menatap ke arah tali bekas gantungan ayunan. Aduh, jadi endingnya menurut saya misterius juga nih. Dan ini ya, apa namanya, salah satu ending yang saya suka nih. Jadi ini teman-teman, sekali lagi, ini bukan menggantung ya, tapi lebih kepada kita untuk berpikir nih, apakah di sini Rani belum apa namanya, belum benar-benar ikhlas atau bagaimana. Dan ini keren pakai banget ya menurut saya, kisahnya banyak kaya materinya ya, walaupun simple tapi ternyata kaya banget materinya. Terima kasih untuk Hendrik Roin atas kisahnya yang luar biasa. Dan ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita.
Buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas. Kirimannya boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.